bisa terkena HIV. Itu hanya bisa terjadi jika mereka melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka terkena HIV yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkinkah hal itu terjadi? Kalau istrinya Zakir Naik dan anak perempuan Zakir Naik berbuat nakal, saya sangat meragukan. Tetapi kalau Zakir Naik sendiri atau anak lelakinya, saya tidak tahu. Bisa jadi mereka nakal. Kalaupun Zakir Naik terkena HIV, tidak berarti dia langsung sekarat. Jika tanpa pengobatan, akan berisiko kematian dalam hitungan tahun. Dengan obat yang rutin, ia bisa tetap hidup puluhan tahun dan menjalani aktivitas seperti biasa. Tetapi dari semua informasi yang ada ini, apakah saya diyakinkan bahwa Zakir Naik terkena HIV/AIDS? Terus terang, tidak. Kenapa? Yang pertama, @FatimaKhatun01 hanyalah akun biasa yang tidak jelas dapat informasi dari mana. Jadi status kabar ini hanyalah kabar burung. Kemudian kalau kita lihat dari dokumen rumah sakit yang ditampilkan, ada beberapa hal yang mencurigakan. Dr. Amir Hamzah Abdul Latif memang bekerja di Pantai Hospital Kuala Lumpur. Di dokumen ini tertulis dia adalah seorang konsultan penyakit dalam dan infeksi. Tetapi kalau kita lihat dari website medisata.com, dia adalah dokter anak dengan subspesialis alergi dan imunologi. Zakir Naik jelas bukan anak-anak. Jadi saya tidak yakin Dr. Amir Hamzah Abdul Latif menangani Zakir Naik. Kemudian laporan menyebut, registered on 2 September 2025, collected on 2 September 2025, reported on 4 September 2025. Tidak ada nomor registrasi pasien, tidak ada nomor lab, tidak ada tanda validasi elektronik stempel, QR code, atau lainnya. Ini aneh. Di situ juga tercantum index value 12,00, positif. Reference lebih kecil dari 1,00 sama dengan negatif. Biasanya hasil lab mencantumkan metode, misalnya ELISA, Western blot, PCR dengan kode spesifik. Bukan hanya metode 1 diulang-ulang. Pengulangan metode 1 2 kali tanpa variasi juga janggal. Jadi sangat mungkin dokumen itu palsu atau direkayasa dengan mencatut identitas asli untuk terlihat meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun saya juga tidak suka dengan Zakir Naik, saya menilai kabar Zakir Naik kena HIV/AIDS adalah hoax. Tidak benar. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Belakangan ini beredar kabar bahwa Dr. Zakir Naik terkena HIV/AIDS. Kabar tersebut bersumber dari akun anonim di media sosial yang menyertakan dokumen medis palsu. Faktanya, dokumen tersebut penuh kejanggalan. Pertama, tidak ada nomor registrasi pasien. Kedua, tidak ada QR code, dan bahkan nama dokter yang dicatut bukan spesialis penyakit infeksi. Zakir Naik sendiri sudah membantah kabar tersebut. Begitu juga pengacaranya yang menyebut berita tersebut sebagai fitnah dan omong kosong. Media kredibel di Malaysia pun menegaskan bahwa informasi ini hoax. Jadi jelas isu HIV/AIDS hanyalah fitnah murahan yang dilancarkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, terutama pihak dari umat Kristen, yang motif utamanya adalah untuk menyerang pribadi Zakir Naik. Faktanya, tidak ada bukti valid, hanya rumor dari akun anonim. Inilah cara licik sebagian pihak Kristen yang ingin menjatuhkan dakwah Islam. Berikut kontradiksi dalam narasi video yang dibuat oleh channel Kristen tersebut. Di satu sisi mereka mengutip dokumen medis palsu untuk menyerang. Namun, di sisi lain mereka sendiri mengakui banyak kejanggalan dalam dokumen tersebut dan akhirnya menyebut kabar ini sangat mungkin hoax. Jadi bahkan si pembuat video tersebut mengakui bahwa tuduhan itu tidak bisa dipercaya. Motif teologis di balik tuduhan umat Kristen tersebut dalam bagian akhir videonya menyinggung soal supaya Zakir Naik bertobat dan percaya Yesus. Artinya apa? Narasi medis yang dipakai umat Kristen untuk menebarkan fitnah terhadap Zakir Naik hanya sebagai alat serangan agama, bukan laporan faktual. Dan ini jelas menunjukkan bias bukan kebenaran. Jadi kesimpulannya, pertama, tidak ada bukti medis yang valid bahwa Zakir Naik terkena HIV/AIDS. Kedua, dokumen yang beredar palsu, rekayasa, dan sudah dibantah. Ketiga, sumber berita kredibel plus. Pernyataan resmi pengacara dan Zakir Naik menegaskan bahwa berita tersebut itu hoax, dan yang terakhir poin pentingnya yaitu tuduhan tersebut murni, bagian dari fitnah bernuansa agama yang digunakan oleh pihak Kristen untuk menjatuhkan kredibilitas Zakir Naik di hadapan publik. Jika Anda ragu dengan isi video ini, silakan Anda klik link tautan.
yang ada dalam deskripsi di video ini, dan Anda bisa baca langsung informasi dari link rujukan tersebut. Semua sumber saya ambil dari media kredibel dan dari sumber yang bisa diverifikasi, bukan kaleng-kaleng, seperti video yang dibuat oleh channel Kristen tersebut yang berisi fitnah keji terhadap Dr. Zakir Naik. Sekian informasi dari saya, wassalam dan terima kasih.